Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Francisca Wiandari, NIM 33321700082, jurusan Teknik Elektro 2017. Visi program studi Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu menjadi program studi yang unggul dalam bidang energi listrik, instrumentasi dan kendali, telekomunikasi dan komputer pada tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas etika profesi tentang perkembangan revolution industry from 1.0 to 4.0 dengan judul tenaga kerja robot versus tenaga kerja manusia dalam sudut pandang keprofesionalismean kerja, misalnya dari tingkat kedisiplinan dan rasa tanggung jawabnya. Sebenarnya, seperti kita ketahui, antara tenaga kerja robot versus tenaga kerja manusia, lebih profesionalan tenaga kerja robot, yang dimana di dalam sistem kerja tenaga robot masih diatur dengan manusia yang dibentuk sedemikian rupa. Sedangkan tenaga kerja manusia kebanyakan terpengaruh dengan banyak hal, entah itu dari keluarga, sahabat, teman, dan masih banyak lain hal yang membuat profesionalitas manusia menjadi menurun. Tenaga kerja manusia juga ada yang bertanggung jawab, ada juga yang tidak bertanggung jawab dalam bekerja. Itu semua tenaga kerja manusia tidak ada yang sama. Tetapi, tenaga kerja robot juga tergantung dengan sistem yang dibuat dengan manusia. Apakah robot ini bisa profesional dalam bekerja atau tidak? Kalau misalkan suatu perusahaan ingin memiliki tenaga kerja yang cepat, bisa menggunakan tenaga kerja robot. Tetapi, kerja juga butuh hati dan pikiran. Tidak selalu memakai pikiran saja. Tenaga kerja robot berpikiran terbatas. Berbeda dengan tenaga kerja manusia yang bisa muncul ide-ide baru dalam bekerja. Tetapi, ketika suatu negara menggunakan sistem tenaga kerja robot semuanya, maka perekonomian rakyat bisa menurun. Walaupun misalkan mereka masih bisa bercocok tanam, tetapi di zaman sekarang ini, bahkan sebagian ladang untuk mencari uang pun habis dibangun oleh bangunan-bangunan megah atau perusahaan-perusahaan besar. Dampak terbesarnya yaitu kemiskinan. Dari judul tenaga kerja robot versus tenaga kerja manusia dalam sudut pandang keprofesionalismean kerja, misalnya dari tingkat kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di atas sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya yaitu ketika negara kita menggunakan sistem tenaga kerja robot, negara kita bisa maju yang kegiatannya dijaga oleh robot keseluruhannya. Karena ketika kita menggunakan sistem tenaga kerja robot, sistem kerjanya sudah terprogram dengan baik, jadinya sistem kerjanya itu sudah stabil. Tetapi kekurangannya yaitu ketika negara kita menggunakan sistem tenaga kerja robot, banyak tenaga manusia atau SDM yang menganggur, apalagi contohnya seperti buruh. Tetapi ketika kita berpikir secara berkembang, pasti kita mencari cara bagaimana bisa membuat UMKM yang bisa mengikuti perkembangan teknologi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.